Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan kembali mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita semua menyiapkan hati kita masing-masing. Kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian kami terlebih dahulu kepada Tuhan. Pujilah nama Bapa, biar Engkau Allah terus memberkati kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi orang-orang yang terus memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menganggap pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menganggap pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
Kuduslah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan penolong dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kami mengutus menganggap pujian kami kepada Tuhan, menganggap pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami menganggap pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga seperti murid yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Melalui hamba-Mu Engkau berikan otoritas kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya bersyukur pada hari ini kembali boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Tetap doa saya kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan dan kasih-Nya terus bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kita akan membaca dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 bagian B. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau saudara-saudara rendah hati, maka kita adalah orang-orang yang dikasihani oleh Allah. Allah pencipta langit bumi, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat. Itulah Allah yang mengasihani kita. Itulah Allah yang mencintai kita, orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Untuk dapat menjadi orang yang rendah hati, tidak serta-merta langsung menjadi orang yang rendah hati. Ini butuh proses, perlu waktu. Kita harus belajar. Belajar kepada siapa? Kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat, kepada orang-orang yang ada dalam dunia ini. Saya mau tunjukkan kepada umat Tuhan, kita belajar rendah hati dari Yesus sendiri. Mari kita membaca apa yang dikatakan dalam kitab Injil Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Ayat yang ke-29, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, karena aku rendah hati. Umat Tuhan belajar kepada Yesus. Tak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, terus menerus. Kita semua, juga saya, juga seluruh umat Tuhan, belajar rendah hati. Belajar kepada Yesus. Karena Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan pelajaran dalam kehidupannya. Sementara dalam dunia ini, Dia rendah hati. Yang berikutnya, kita terus menerus belajar dari firman Tuhan. 2 Timotius 3
ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita, menunjukkan kepada kita semua untuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi belajar dalam kitab Injil tentang pribadi daripada Tuhan Yesus. Juga kita mempelajari dalam seluruh Alkitab apa yang ditulis, apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Karena firman itu bermanfaat untuk mendidik kita, mengajar kita, membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, rendah hati bukan ini diucapkan, tapi ini dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dalam kehidupan kita. Siapapun saudara, apapun kedudukan saudara, apapun suku saudara, bagaimana status sosial saudara, bagaimana ekonomi saudara, semua kita belajar rendah hati. Belajar kepada Yesus, belajar dari firman Allah, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Selanjutnya saudara-saudara, tinggi hati ini adalah sifat yang dilawan oleh Tuhan. Allah menentang orang yang congkak. Ini dosa. Sombong ini adalah dosa. Gak main-main, dilawan oleh Tuhan. Ditentang oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, dosa sombong, dosa tinggi hati, ini adalah awal kejatuhan dari malaikat. Coba kita melihat dalam kitab Yehezkiel 28 ayat 17. Yehezkiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Lucifer sombong sehingga jatuh dia. Bukan hanya Lucifer, tapi malaikat-malaikat yang lain juga ikut-ikutan. Merasa paling hebat, merasa paling luar biasa, merasa paling tinggi, dan begitu sombong. Inilah kejatuhan malaikat. Ada banyak malaikat yang jatuh karena kesombongan. Juga kesombongan ini awal kejatuhan manusia. Manusia ditawarkan oleh setan, oleh iblis, untuk bisa menyamai Allah, bisa mengetahui yang baik dan yang jahat seperti Allah. Kemudian Hawa makan buah yang dilarang itu dan diberikan kepada suaminya, dan manusia yang pertama jatuh dalam dosa. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular memberikan masukan yang salah.
Setan menipu, saudara-saudara. Kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah. Inilah kejatuhan dari manusia. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena mereka percaya dusta ular. Mereka tertipu oleh ular. Mereka tidak mengindahkan pesan daripada Allah atas mereka. Semua pohon boleh dimakan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Inilah kejatuhan manusia. Inilah kejatuhan malaikat. Dan inilah juga kejatuhan banyak orang istimewa pada akhir zaman. Banyak orang jatuh dalam hal kesombongan, tinggi hati, congkak. Coba kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sombong, congkak, tinggi hati. Ini pada akhir zaman banyak orang jatuh dalam dosa kesombongan. Tadi kita lihat malaikat jatuh. Manusia yang pertama jatuh. Orang-orang pada akhir zaman banyak yang jatuh tentang congkak, tinggi hati, dan kesombongan. Dari tadi kita melihat tentang tinggi hati, congkak, kesombongan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan rendah hati? Perlu saudara-saudara ketahui apa definisi Alkitab dari rendah hati itu. Saudara-saudara, ada banyak yang mengatakan rendah hati itu begini, begitu. Tapi kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apakah rendah hati itu? 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa semuanya itu dari Tuhan. Baik itu kepintaran, baik itu kekayaan, baik itu apa yang dimiliki, kehebatan, ketampanan, kemasyhuran, pekerjaan yang baik, semuanya. Sekali lagi, orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa semuanya itu daripada Tuhan asalnya. Saya berdoa semua umat Tuhan yang mendengar, yang mengikuti ibadah pada hari ini, pada saat ini, mari kita belajar. Anda adalah orang-orang yang sukses. Tapi ingat, kesuksesan itu bukan karena Anda hebat. Kesuksesan itu bukan karena Anda pintar. Kesuksesan itu adalah daripada Tuhan asalnya. Saudara, orang-orang yang kaya raya, saudara-saudara adalah orang-orang yang memiliki banyak hal dalam dunia ini. Ingat, itu bukan karena saudara hebat atau tekun
mencari nafkah dan sebagainya, atau karena kerja keras saudara-saudara. Betul, saudara kerja keras. Tapi semua yang ada pada saudara, sadarilah kepintaran, hikmat, kekayaan dari Tuhan asalnya. Yang menyadari itu semua dari Tuhan, katakan sama-sama saya, amin. Bukan dari kehebatanmu, bukan dari latar belakangmu apapun, pendidikan, tidak. Anugerah Tuhan yang besar yang membawa kita sampai hari ini. Saya tahu saudara-saudara, saya berdiri hari ini, saya boleh menyampaikan firman ini, saya boleh mengajarkan ini kepada seluruh umat Tuhan. Semua daripada Tuhan. Saya ada sampai saat ini, anugerah Tuhan atas hidup saya. Bukan karena saya pintar, lihai, hebat, tidak. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa orang yang mendapat berkat Tuhan. Beberapa orang mendapat pencerahan dan mengerti. Bukan karena saya mampu atau saya luar biasa dalam mengajar atau menyampaikan firman Allah, tapi itu anugerah Tuhan. Saudara-saudara juga boleh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Orang yang rendah hati adalah orang yang sadar bahwa semua daripada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kesombongan itu diawali dari mana? Bapak Ibu Saudara, sumber kesombongan itu dari dalam, dari hati. Coba kita baca Injil Markus 7 ayat 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kesombongan, kebebalan. Semua yang jahat itu muncul, timbul dari hati. Kadang-kadang mulut kita berkata begini, ya semua dari Tuhan, tapi di mulut. Hati seseorang gak ada yang tahu. Kemudian saudara berkata, wah, saya memang hebat, saya memang lihai, saya memang ulet, saya memang tekun, saya memang pintar. Bapak Ibu Saudara, sadarilah. Sadarilah. Mulai dari hati saudara menyadari apa yang ada, itu daripada Tuhan. Nebukadnezar begitu sombong. Satu kali dia berjalan-jalan di atas istananya, dan dia berkata, Babel ini ada karena aku yang hebat, aku yang pintar, aku bisa atur ini, bisa atur itu. Saudara-saudara, Nebukadnezar begitu sombong, Nebukadnezar begitu angkuh, congkak. Babel ada karena dia. Yang merasa begitu. Hukuman Tuhan datang saudara-saudara sama Nebukadnezar. Sebab Allah menentang orang congkak. Allah menentang orang sombong. Apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Pada saat itu juga dia raja yang hebat, tetapi menjadi raja yang sungguh sangat bodoh. Pikirannya jadi terbalik saudara-saudara.
Masa raja makan di istana, dia pilih makan rumput, saudara-saudara. Seperti keledai, seperti binatang, makan rumput. Di istananya begitu megah, begitu luar biasa. Dia pilih tinggal di hutan. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh Nebukadnezar. Otaknya disenggol sedikit oleh Tuhan, udah hilang kesadarannya. Menjadi begitu bodoh, menjadi begitu linglung. Ayo, mari buang segala kesombongan itu. Sadari, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu dari Tuhan. Ada 4 hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dan terus-menerus menjadi orang yang rendah hati. Haleluya. Roh Kudus akan tolong semua umatnya. Roh Kudus akan membuka mata kita mengerti hal ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, ingatlah terus teladan daripada Yesus Kristus. Tadi kita baca Matius 11:29. Kalau saudara terus ingat teladan Yesus, gak akan sombong. Tetap rendah hati. Menyadari semua karyanya Tuhan. Kalau saudara terus-menerus belajar firman Allah, maka gak akan sombong. Sebab saudara tahu bagaimana kita harus punya sikap hati yang betul. Jadi ingat terus-menerus teladan Yesus Kristus. Contoh, patron dari setiap umat Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Pelajari hidup Yesus. Pelajari apa yang dilakukan Yesus. Pelajari sifat dan karakter Yesus. Dalam kitab Injil, saudara akan banyak menemukan itu. Yang berikutnya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Mari kita baca. Amsal Soleman 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan waspada, kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Dari hati muncul kesombongan, akhirnya binasa. Dari hati muncul hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, jaga hati umat Tuhan. Ketika mulai muncul tipu daya setan, ketika mulai muncul ajakan daripada iblis si jahat untuk mulai sombong melupakan Tuhan, ingat, jaga hati ini. Roh Kudus menolong kita. Jangan sembarangan dengan hati ini. Terus menerus periksa. Pemazmur berkata, ujilah, selidikilah aku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ketahui hatiku. Dari hati terpancar kehidupan. Jaga dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga, yang pertama belajar kepada Yesus terus menerus. Yang kedua, jaga hati. Yang ketiga, menyadari semua dari Tuhan. Ayo kita baca. Roma 11 ayat yang ke-36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mendengar firman ini. Pelayanan saudara indah, menjadi berkat buat banyak orang. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kepada Tuhan. Dari Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Tidak bisa kita memegahkan diri. Tidak bisa kita berbangga diri. Kalau saudara datang di bawah kaki Tuhan, sehebat apapun saudara, semua itu anugerahnya yang tak berhenti dalam hidup kita. Sadar. Katakan sama kanan kiri saudara-saudara, sadari semua dari Tuhan. Amin. Yang keempat, untuk tetap rendah hati. Yang keempat, mari kita belajar menganggap orang lain lebih utama dari kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menganggap orang lain lebih utama. Nah, ini dia. Saudara, orang sombong gak bisa ketemu orang sombong. Orang sombong bisa bergaul dengan orang rendah hati. Kalau satu orang datang, saya gak bisa bergaul dengan dia. Gak enak berkawan dengan dia. Terus kemudian ditanya, kenapa? Orang ini menjawab, sombong Pak Pendeta. Oh, kalau orang lain sombong, dianya yang sombong juga. Karena orang sombong gak bisa bergaul dengan orang sombong. Orang sombong gak bisa berteman dengan orang sombong. Sama-sama sombong. Tapi kalau saudara yang dengar hari ini, saudara rendah hati, saudara bisa berkawan dengan siapapun sekalipun orang itu sombong. Saya yakin, saya percaya, kita belajar bersama-sama dari firman Allah, dari kehidupan Yesus Kristus. Jadilah orang yang rendah hati. Poin terakhir, saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara orang yang bisa menyadari betapa semua dari Tuhan, bisa menghargai, menganggap orang lain lebih utama. Rendah hati. Apa berkat yang dialami oleh orang yang rendah hati? Luar biasa loh. Coba kita perhatikan. Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, puas. Orang yang rendah hati mengalami kepuasan. Orang sombong gak bisa tidur. Orang sombong penuh kejengkelan dan emosi. Orang yang rendah hati puas, akan makan dan kenyang. Berkat Tuhan turun loh atas orang yang rendah hati. Haleluya.
Saya rindu terus menjadi orang yang rendah hati. Tuhan yang memuaskan saya, Tuhan yang memberkati saya, Tuhan yang menolong saya. Yang kedua, orang yang rendah hati makin mengerti hukum-hukum Tuhan dan jalan Tuhan. Orang sombong gak ngerti hukum-hukum Tuhan dan jalan Tuhan. Kita baca Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan membimbing kepada orang yang rendah hati, mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong? Enggak. Orang yang sombong dilawan Tuhan seperti Nebukadnezar, seperti malaikat Lucifer itu. Orang yang sombong ditentang oleh Tuhan. Orang yang rendah hati diajarkan jalan-jalannya. Wow, luar biasa. Apa sampai hari ini saudara masih tetap hidup dalam kesombongan? Belajar daripada Yesus, menyadari semua dari Tuhan, menganggap orang lain lebih utama. Yang ketiga, orang yang rendah hati, apa yang dialami? Ini luar biasa, ini luar biasa. Amsal Sulaiman 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran orang yang rendah hati apa saudara-saudara? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Haleluya. Masih mau sombong? Orang yang rendah hati, kekayaan, ganjarannya, kehormatan, kehidupan. Di mana dia dapat? Selama masih dalam dunia ini, Tuhan bisa berikan itu kepada siapa? Orang-orang yang rendah hati. Kita belajar banyak tentang rendah hati hari ini. Roh Kudus akan menolong membuka mata kita. Sehingga mulai hari ini, semua jemaat umat Tuhan dimanapun berada, menjadi orang-orang yang rendah hati. Belajar terus menerus dari firman Allah, dari teladan Yesus Kristus yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan menerima pujian Bapak Ibu. Amsal 29 ayat yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya. Di mana ini terjadi? Di dunia. Keangkuhan merendahkan orang. Tapi kerendahan hati mendatangkan pujian. Kiranya ini bukan hanya tulisan dalam Alkitab, tapi saudara juga mengalami. Rendah hati, datang pujian kepada saudara-saudara. Enggak dicari-cari, pujian datang. Karena apa? Saudara rendah hati. Apalagi kekayaan, kehormatan, kehidupan. Untuk siapa? Orang yang rendah hati. Ini ditulis oleh Alkitab. Dan janji ini akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Janji ini akan terjadi. Orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Haleluya. Amsal Sulaiman 3 ayat yang ke-34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Haleluya. Alami ini. Orang yang sombong itu gak bisa direndahkan saudara-saudara.
diejek nggak bisa, dikecilkan nggak bisa. Itu orang sombong. Ini ciri-cirinya ya. Orang yang sombong nggak dapat penghargaan atau nggak dihargai, sakit hati dia. Pekerjaannya direndahkan, sakit hati dia. Ini tanda-tandanya. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Kalau saudara sedang direndahkan, sakit hati, itu masih ada kesombongan. Kalau saudara tidak dapat pujian, saudara rasa tidak enak, ada kesombongan. Belajar daripada Yesus. Alami janji-janji Tuhan. Dan semua saudara akan mengalami apa yang sudah ditulis oleh firman Allah. Kita mau nyanyikan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Aku mau seperti Engkau Yesus. Aku mau dibentuk dalam sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau belajar kepada Engkau terus menerus. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadilah orang yang rendah hati, gak gampang tersinggung, bisa menganggap orang lain lebih utama, gak cari penghargaan, gak cari kepujian manusia,
Sadar semuanya dari Tuhan. Apa yang menjadi milik saudara, pintaran saudara, kecantikan, ketampanan saudara, kekayaan saudara, apapun, sadari itu dari Tuhan. Orang yang rendah hati banyak janji-janji Tuhan. Kalau saudara rendah hati, Anda akan mengalami apa yang ditulis oleh firman Allah. Siapa mau rendah hati, taruh tangan di dada dan berkata, aku mau seperti Engkau Yesus. Taruh tangan di dada. Yang mau rendah hati taruh tangan di dada dan katakan sama-sama, aku mau seperti-Mu, sambil tutup mata. Dan kita katakan dengan sungguh-sungguh, mari, siapa yang mau? Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Kami mau Tuhan memuliakan. Katakan satu kali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu, janji-janji-Mu nyata atas seluruh umat Tuhan. Kami akan belajar dari teladan Yesus dan terus menerus firman Allah yang membawa, memimpin kami untuk kami terus tetap menjadi orang yang rendah hati dan akan mengalami janji-janji Tuhan. Makasih, berkati umat Tuhan. Sekarang kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, dalam segala macam persoalan yang dihadapi pada hari-hari ini. Pandemi, ekonomi, stabilitas sosial, politik, dan juga sebentar ada pemilu kada. Tolong Tuhan, situasi keamanan ada dalam tangan-Nya Tuhan. Tuhan yang memberkati TNI Polri, Tuhan yang menolong, memimpin, memberi hikmat buat Pak Presiden, wakilnya, dan para menteri menjalankan seluruh tugasnya dengan baik. Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang memberkati negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat Tuhan nyata di atas Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Penghujung ibadah ini, kami mengangkat tangan kami. Kami memohon berkat-Mu dinyatakan. Saudara-saudara, terimalah berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara saat ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari wajah malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah pada hari ini. Saya yakin, saya percaya janji-janji Tuhan untuk orang-orang yang rendah hati akan saudara alami semuanya. Dan ketika saudara menerima berkat dari ibadah ini, jangan lupa bagikan channel ini kepada yang lain. Tuhan memberkati. Dan pada kesempatan ini juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih atas segala dukungan doa dari saudara-saudara sekalian terhadap kami. Juga segala persembahan yang telah saudara berikan, Tuhan yang membalas dan memberkati saudara-saudara kembali dengan berkat yang berlimpah-limpah jasmani istimewa, berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Sebab Tuhan